Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Oktaviani, SMSI. Saya adalah dosen dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya adalah dosen pengempu mata kuliah Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility atau CSR, yang mana mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum mata kuliah yang ada di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Mata kuliah Corporate Governance dan CSR ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 7, yang merupakan juga mata kuliah pilihan yang mempunyai bobot 3 SKS, dan juga untuk bisa menempuh mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah pernah menempuh mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mata kuliah ini diadakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, diantaranya adalah 14 kali pertemuan penyampaian materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun sebelum memulai sesi perkuliahan, saya dan partner saya akan memberikan RPS ataupun materi-materi pembelajaran yang sudah kami lakukan secara kolaborasi dan akan kami bagikan materi tersebut kepada mahasiswa melalui chat di grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Mata kuliah Corporate Governance dan CSR ini membahas tentang prinsip, praktek, dan juga peran strategis tata kelola yang baik serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks dunia usaha maupun dalam pemerintahan. Dalam mata kuliah ini ada CPL-CPL yang diantaranya adalah yang pertama, mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip tentang corporate social responsibility organisasi publik maupun swasta. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis penerapan corporate social responsibility. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan penerapan corporate social responsibility di Indonesia. Dan CPMK untuk mata kuliah Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami riwayat pendekatan ataupun cara pandang tradisional dan strategi, komponen-komponen tanggung jawab sosial organisasi. Mahasiswa juga diminta untuk dapat memahami promosi, pemasaran perusahaan, dukungan untuk perubahan perilaku, serta dasar hukum tanggung jawab sosial organisasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan ruang lingkup tanggung jawab sosial organisasi, hierarki tanggung jawab sosial organisasi, definisi tanggung jawab sosial organisasi. Kemudian untuk yang ketiga, mahasiswa mampu memahami promosi pemasaran perusahaan, dukungan untuk perubahan perilaku, serta dasar hukum tanggung jawab sosial organisasi yang ada di Indonesia. Adapun proses perkuliahan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Delivery, Interaction, and Assessment atau DAA, di mana ketika pelaksanaan pembelajaran menggunakan delivery, saya menggunakan RPS atau materi yang sudah sebelumnya saya share di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Menggunakan presentasi di depan kelas yang interaktif dalam proses pembelajaran dan juga memakai media pendukung seperti quizzes dalam membantu saya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian dalam pelaksanaan interaction, yang mana prosesnya saya menggunakan komunikasi 2 arah, saya akan berdiskusi ataupun melakukan sesi tanya jawab terhadap mahasiswa. Sedangkan untuk pelaksanaan assessment yang saya gunakan adalah dengan memberikan kuis, tugas, dan penilaian sikap sesuai dengan RPS. Referensi pembelajaran untuk mata kuliah Corporate Governance dan CSR ini adalah buku referensi yang tertuang dalam RPS ataupun referensi dari artikel-artikel kaitan dengan Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran dengan materi pertemuan kedua dalam mata kuliah Corporate Governance dan CSR. Selamat menyaksikan. Selamat siang adik-adik semua. Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Ya, yang mana ini merupakan pertemuan kedua. Oke, jadi nanti sebelum Ibu
masuk ke sesi materi, kalian boleh berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing supaya dilancarkan perkuliahan kita hari ini ya. Silahkan berdoa, dimulai. Selesai. Saya sudah membuka Siuber, jadi kalian bisa melakukan presensi secara mandiri ya. Jadi dengan nanti berjalannya materi yang saya sampaikan bisa secara mandiri ya presensinya. Oke, sebelum saya masuk ke materi pertemuan kedua, saya mau reminder sedikit buat adik-adik semua. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas apa? Pengertian CSR itu apa? Ya, ada yang mau jawab? Siapa? Saya, Bu. Silahkan Tia. CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang ada di dalam perusahaan dan di sekitar perusahaan tersebut dengan melakukan suatu program yang bermanfaat, Ibu. Oke, good job jawaban dari Tia. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan Toar. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar tanggung jawab ekonomi seperti keuntungan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Oke, jawaban yang bagus dari Tia dan Toar ya. Nah, untuk materi pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tujuan perusahaan melakukan CSR, jenis-jenis program CSR, prinsip CSR, bentuk-bentuk CSR, dan model-model CSR. Oke, di sini yang pertama dari tujuan perusahaan melakukan CSR adalah untuk menjaga nama baik perusahaan. Biasanya program CSR yang dilakukan perusahaan akan menampilkan bahwa perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan melaksanakan program CSR, perusahaan juga dapat meningkatkan citra positif di lingkungan dan dari para stakeholder sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ke depannya. Nah, kita bisa ambil salah satu contoh dari tujuan perusahaan ini adalah seperti yang kita tahu ya, di Palangkaraya sudah beberapa pekan terakhir ini mengadakan event Huma Betang Naik ya, yang dimana di sini Bangkalteng menjadi sponsor dalam acara tersebut. Nah, apa sih benefitnya yang didapatkan dari Bangkalteng? Saya sudah melakukan survei, di mana saya sudah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait apa sih manfaat yang didapatkan oleh pihak Bangkalteng dengan menjadi sponsor ya, menjadi sponsor dalam acara ini. Seperti yang kita tahu, acara ini kan setiap minggu dilakukan. Kita nggak tahu nih ke depannya apakah sampai berapa tahun atau gimana, dan itu dana yang mereka gelontorkan tidak sedikit, benar kan? Nah, saya sudah menanyakan, melakukan wawancara, memang menurut mereka banyak sekali benefit yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah nasabah mereka bertambah. Kemudian lagi debitur mereka bertambah. Nah, dengan adanya nasabah mereka bertambah, debitur mereka bertambah, itu otomatis akan menjadikan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan untuk bank tersebut. Seperti yang kita tahu, ya, bank-bank yang ada di kota kita kan tidak hanya ada Bangkalteng, tapi juga ada bank-bank konvensional yang lain, yang dimana bank-bank ini secara umum bisa bersaing gitu. Nah, kalau misalnya bank daerah tidak bisa bersaing dengan bank konvensional, itu bisa mengakibatkan penurunan kesejahteraan dari bank tersebut gitu. Oke, jadi yang kedua, tujuan perusahaan melakukan CSR adalah untuk memelihara hubungan dengan stakeholder. Nah, bisa kalian lihat di slide, perusahaan akan mengupayakan program CSR sebagai usaha dalam menjaga hubungan dengan para stakeholder. Dengan program CSR akan tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengembangan dan pemberdayaan. Jadi di sini untuk memelihara hubungan dengan stakeholder, kita ambil lagi contohnya Bangkalteng tadi ya. Nah, Bangkalteng ini memberikan manfaatnya
tidak hanya untuk para masyarakat, tapi juga bertujuan untuk memelihara hubungan dengan stakeholder. Stakeholdernya ini siapa? Stakeholdernya ini adalah para pejabat yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu gubernur, wali kota, bupati-bupati. Nah, di mana benefitnya jika mereka bisa menghasilkan hubungan yang baik dengan stakeholder atau dengan para pimpinan daerah ini, itu akan memberikan suatu kuasa bagi para stakeholder ini untuk bisa memberikan arahan, misalnya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa diutamakan penyalurannya melalui Bank Kalteng gitu. Contohnya seperti penyaluran gaji pegawai, kemudian juga pembayaran termin proyek, dan juga yang paling banyak kita jumpai adalah BLT ya. Biasanya kan penyalurannya itu banyak melalui Bank Kalteng sebagai akibat dari terciptanya hubungan baik antara stakeholder dengan Bank Kalteng ini. Oke, kemudian yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Jadi di sini berdirinya suatu perusahaan sudah pasti melibatkan banyak pihak di lingkungan sekitar. Salah satu tujuan dari CSR adalah membantu menyelesaikan masalah sekitar. Masalah yang dihadapi itu tidak hanya dari satu aspek ya, tapi juga kita bisa lihat di sini ada dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan hadirnya program CSR ini bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelum saya masuk ke bab selanjutnya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, silahkan. Saya, Bu. Saya ingin menanya mengenai tujuan perusahaan melakukan CSR pada poin ketiga itu kan ada disebutkan tujuan perusahaan melakukan CSR itu untuk membantu menyelesaikan masalah sekitar. Masalah itu sendiri bisa dari lingkungan sosial dan ekonomi. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan jika mereka mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti contohnya perusahaan sawit atau tambang yang banyak ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Iya, terima kasih Tripina. Memang ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Tengah ini yang memang memiliki dampak untuk lingkungan sekitar kita. Tapi mereka ini juga tidak serta-merta tidak melakukan upaya untuk melakukan perbaikan. Nah, dari survei yang sudah saya lakukan, perusahaan-perusahaan sawit ataupun pertambangan ini bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan itu dengan memberikan CSR berupa melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang terkena dampak kerusakan tersebut. Kemudian juga selain dari memberikan solusi atau CSR di bidang tersebut, mereka juga bisa memberikan pekerjaan untuk warga lokal. Nah, kalau misalnya kalian tahu atau pernah dapat saudara yang kerja di sawit atau kerja di tambang, coba kalian perhatikan, pasti itu rata-rata yang bekerja di sana adalah warga lokal. Nah, itu memang salah satu regulasi yang dibuat sama pemerintah, di mana warga lokal yang ada di sekitar situ atau yang dekat sama perusahaan-perusahaan sawit atau tambang itu harus dikhususkan atau diprioritaskan menjadi karyawan mereka. Karena kenapa? Supaya itu bisa mendukung perekonomian mereka, gitu, bisa mengangkat perekonomian warga sekitar. Kemudian juga mereka bisa memberikan CSR dengan bentuk kompensasi kepada warga sekitar, di mana contohnya kalau perusahaan sawit yang mana lahannya dipakai sama mereka, mereka bisa memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi yang sesuai. Ya, oke, terima kasih Tripina atas pertanyaannya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan masuk dalam bab di jenis-jenis program CSR. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lihat jenis yang pertama itu ada cause promotion. Jadi tujuan dari CSR ini adalah sebagai media promosi bagi suatu perusahaan dalam melakukan CSR jenis cause promotion ini, di mana perusahaan menggelontorkan sejumlah dana dan sumber daya untuk mendukung aktivitas sosial seperti donasi dan kegiatan community service. Dan jenis CSR promotion ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sekaligus promosi perusahaannya. Di sini contohnya adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bank Kalteng yang menjadi sponsor dalam mendukung acara Huma Betangnek ya, di mana di situ kan tujuannya untuk melestarikan budaya lokal dan menggerakkan perekonomian daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah cause related marketing.
di mana di mana perusahaan ini menjalankan CSR bertujuan untuk berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan suatu produk demi mendukung kegiatan sosial, yang nantinya dananya itu akan disumbangkan dan diberikan kepada pihak terkait. Laba yang berhasil dihimpun perusahaan nanti bisa disumbangkan pada pihak terkait untuk disalurkan kepada penerima yang tepat. Bahkan perusahaan juga dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, Bang Kateng lagi, di sini mereka pernah mengadakan yang namanya pasar murah, di mana pasar murah ini merupakan salah satu bentuk CSR mereka dengan mereka memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, jadi subsidi ini diperuntukkan untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat yang tidak mampu. Atau contoh lain yang pernah saya juga lihat adalah transaksi menggunakan kredit atau debit BCA, ya, di mana misalnya kalau misalnya kita bertransaksi melalui kartu kredit atau kartu debitnya, itu nanti akan otomatis terpotong misalnya Rp1.000. Nah, di mana potongan ini nanti akan disalurkan secara langsung oleh pihak BCA-nya kepada orang-orang yang membutuhkan atau tidak mampu. Tuh. Kemudian jenis program CSR yang ketiga, ini ada corporate social marketing. Jadi di sini melalui program CSR corporate social marketing ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kampanye CSR yang ini lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu, yakni isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, atau lingkungan serta keterlibatan masyarakat. Contohnya misalnya di sini kalau misalnya kalian pernah lihat, Bang Kateng juga pernah mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, di mana mereka mengadakan sosialisasi dalam program mereka membuka tabungan secara rutin ya. Jadi program ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang dari level SD sampai SMA untuk membuka tabungan dengan harapan bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya menabung dan mengelola keuangan pribadi dari sejak dini. Ya. Oke, kemudian yang keempat ada jenis program CSR yaitu corporate philanthropy. Dalam CSR ini perusahaan akan memberikan sejumlah dana untuk tujuan berdonasi dan membuat program charity hingga bantuan langsung dengan jenis beragam kepada masyarakat. Ya, contohnya ini CSR yang secara langsung ya. Contohnya adalah misalnya kalau kalian pernah dengar kemarin atau lihat kasus gereja Maranatha yang ikut terbakar. Nah, di mana di situ kan banyak sekali tidak hanya pemerintah daerah dan juga bank-bank ikut berdonasi di situ. Nah, donasi yang secara langsung kepada pihak-pihak atau kejadian-kejadian yang tertimpa gitu ya, seperti kayak banjir ataupun yang kebakaran di Gereja Maranatha itu merupakan salah satu bentuk CSR corporate philanthropy yang dimana diberikan secara langsung. Oke, kemudian lagi jenis program CSR yang kelima adalah community volunteering. Nah, di sini melalui program CSR Community Volunteering ini, perusahaan akan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Jadi ini memang tujuannya karyawannya dilibatkan untuk membantu program CSR ini. Misalnya pihak Bank BCA itu kan pernah menjadi narasumber buat kita ya. Nah, narasumber tidak hanya untuk acara seminar, tapi juga kemarin seperti Bank BCA ataupun Bank Kalteng mereka bisa menjadi tamu di PKKMB itu. Kemudian juga menjadi narasumber kuliah umum atau menjadi dosen praktisi. Oke, jadi untuk jenis program CSR yang keenam di sini ada Socially Responsible Business Practice atau SRBV, di mana di sini perusahaan akan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan. Di sini komunitas yang dimaksud adalah diantaranya karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba, dan sektor publik yang menjadi mitra perusahaan.
serta masyarakat secara umum. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan akan kebutuhan psikologis dan emosional. Misalnya perusahaan bisa memberikan bentuk kesejahteraan kepada karyawannya adalah memberikan gaji 13, bonus, THR, uang lembur, ataupun juga misalnya memberikan BPJS ketenagakerjaan atau BPJS kesehatan. Ya. Oke, sekarang kita masuk dalam prinsip dasar CSR. Di sini ada 3 prinsip dasar CSR. Yang pertama itu ada profit atau keuntungan yang merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Tetapi perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja, tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya dan apa tindakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam masyarakat. Yang kedua, di sini ada people atau manusia, di mana perusahaan harus ikut bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya. Ya, jadi di sini perusahaan bisa membuat kegiatan untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Oke, yang terakhir ini ada planet atau lingkungan. Jadi di sini perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi perusahaan di sini harus melakukan penerapan proses produksi yang bersih, aman, dan juga bertanggung jawab. Oke, di sini kita masuk ke dalam bentuk-bentuk CSR. Yang pertama ada bentuk ekonomi. Jadi di sini dalam bentuk ekonomi program CSR dilakukan hanya pada hal yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Jadi perusahaan ini tidak boleh merugikan, tetapi juga wajib memaksimalkan resiko bahaya dalam kegiatan bisnis. Kemudian bentuk CSR yang dalam bentuk ekonomi ini mengarah pada tindakan yang konsisten sesuai dengan konsep awal CSR yang baik yang menguntungkan serta mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada bentuk filantropis yang diartikan sebagai suatu tindakan untuk kepentingan sesama. Jadi salah satu bentuk program CSR ini perusahaan berkewajiban untuk berkontribusi pada tujuan yang untuk kesejahteraan dengan mensponsori kegiatan lembaga, sekolah, museum, dan lainnya dalam bentuk waktu, uang, maupun sumber daya lainnya. Terdapat bentuk CSR filantropis yang murni untuk tujuan sosial, tetapi ada pula yang bertujuan untuk mendapatkan reputasi yang baik. Oke, yang ketiga itu bentuk jejaring sosial, di mana perusahaan tentu merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya, serta mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan yang berjalan tidak hanya bertindak untuk kepentingan sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi para stakeholder, termasuk masyarakat di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah bentuk integratif, di mana program CSR integratif ini menggabungkan keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi manajemen perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat karena kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan keberadaan masyarakat bergantung pada masyarakat. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Apakah di Kalimantan Tengah sendiri memiliki kewajiban bagi semua perusahaan dalam memberikan CSR? Ya, terima kasih Maria Novita untuk pertanyaannya. Kalau secara regulasi, ya. Jadi tidak hanya di Kalimantan Tengah sendiri, tetapi di seluruh Indonesia memang semua perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk melakukan CSR-nya. Jadi ini tentang regulasi akan kita bahas di pertemuan ketiga ya secara detail. Di mana ini nanti ada regulasi yang mengatur jika semua perusahaan, terutama perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu wajib harus melaksanakan CSR-nya. Nah, jadi untuk perusahaan non-SDA seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, teknologi, ataupun UMKM, mereka pun juga mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan CSR-nya. Nah, tapi pelaksanaan CSR-nya ini kan tidak serta-merta harus yang skala besar ya. Nah, tapi contohnya misalnya kayak Bank Kalteng itu mereka bisa memberikan donasi, atau misalnya kalau kayak skala UMKM mereka bisa memberikan CSR-nya dalam bentuk pemberian kepada karyawannya seperti bonus ataupun THR seperti itu. Bagaimana Maria? Oke. Ya. Ya, sekarang kita masuk dalam model pelaksanaan CSR
Yang pertama di sini ada keterlibatan langsung, di mana model pelaksanaan yang pertama ini adalah keterlibatan langsung, yakni perusahaan menjalankan CSR secara langsung kepada masyarakat, misalnya perusahaan menyediakan bantuan uang tunai untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian yang kedua melalui yayasan atau organisasi sosial. Tujuannya adalah untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan sosial secara berkelanjutan. Biasanya kalau misalnya kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar, contohnya Jakarta Bakri, itu mereka mempunyai yayasan sendiri di mana tujuan mereka mendirikan yayasan itu untuk memberikan bantuan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di sini ada model pelaksanaan CSR dalam menjalin kemitraan, ya. Melalui pengertian apa itu CSR di bagian awal, tentu saja kita bisa ketahui bahwa sebagian besar CSR ini berupa program sosial. Nah, selain dilaksanakan dengan dua model, perusahaan di Indonesia juga banyak memilih model ketiga, yaitu menjalin kemitraan ini. Yakni menjalin kemitraan dengan pihak lain ataupun pihak luar. Mitra yang digandeng bekerja sama adalah yang memang memiliki fokus utama dalam melaksanakan kegiatan sosial, baik itu lembaga sosial yang dikelola swasta, ataupun lembaga sosial yang dikelola pemerintah maupun yang lainnya. Contohnya bisa kalian lihat di depan itu ada PMI, jadi perusahaan yang mengadakan acara donor darah yang bisa diikuti karyawan dan masyarakat setempat, sehingga mendorong siapa saja untuk ikut membantu sesama lewat donor darah. Yang ketiga, di sini model pelaksanaan CSR mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Jadi model terakhir ini adalah dengan bergabung atau mendukung suatu konsorsium, di mana konsorsium itu sendiri diketahui sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan suatu proyek. Nah, proyek ini sesuai definisi dari apa itu CSR dari awal adalah proyek sosial yang mensejahterakan masyarakat yang ada. Contohnya misalnya dalam proyek perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung sekolah, dan lain sebagainya. Oke? Nah, di sini karena di slide berikutnya adalah kuis yang menandakan bahwa materi kita sudah selesai di dalam model pelaksanakan CSR yang mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kuis, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Apakah ada bentuk CSR yang diberikan universitas kepada mahasiswa? Oke, terima kasih Cindy. Jadi memang ada bentuk CSR yang diberikan universitas kepada mahasiswa. Nah, bantuan CSR yang diberikan universitas ini tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada kami, dosen-dosen juga biasanya diberikan. Oke, di sini di PPT kalian bisa lihat ini kuis untuk kalian bisa kumpulkan di pertemuan ketiga atau minggu depan. Jadi kuis ini kalian akan menganalisis kasus CSR di kuis tersebut di atas. Kemudian kalian harus mencari penyebab, solusi, dan pemecahan masalah dari masalah CSR tersebut jika dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa bertemu lagi di minggu pertemuan ketiga, ya. Saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir di dalam perkuliahan hari ini. Selamat siang semuanya. Demikian cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Terima kasih.